Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Indah Salsabella, NIM 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Usaha Tani Komoditas Padi di Kecamatan Wonolasi, Kota Probolinggo. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam di suatu lahan guna memenuhi kebutuhan pangan. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagian besar makanan pokok penduduk berasal dari sereal yang terdiri dari beras, jagung, dan terigu. Konsumsi makanan pokok terbesar penduduk Indonesia adalah beras. Sektor pertanian Indonesia juga memiliki peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari aspek kontribusinya terhadap BPD atau Badan Perwakilan Desa, penyediaan lapangan kerja, penyediaan penganekaragaman menemukan kontribusinya untuk mengurangi jumlah orang-orang miskin di pedesaan dan peranannya terhadap nilai devisa yang dihasilkan dari ekspor menurut Sukartawi 2010. Indonesia merupakan negara agraris yang pola perekonomiannya masih bergantung pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam struktur perekonomian nasional. Sektor ini relatif merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dalam aksi pembangunan. Meski demikian, sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk tergantung pada sektor pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Penduduk berumur 15 tahun ke atas, menurut status pekerjaan utama, pekerja bebas di sektor pertanian pada periode bulan Februari tahun 2016 sebesar 5.240 juta penduduk, sedangkan pada periode bulan Agustus tahun 2016 naik menjadi 5.499 juta penduduk. Dari data tersebut menunjukkan betapa pentingnya bidang pertanian bagi penyerapan tenaga kerja, khususnya masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian. Tenaga kerja pertanian memperoleh penghasilan dari hasil pertanian yang dihasilkan. Semakin tinggi hasil pertanian, maka semakin besar penerimaan petani yang didapatkan. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian padi telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya diperoleh fakta bahwa hasil potensial produksi padi berbeda dengan hasil nyata atau real yang diperoleh petani. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang paling produktif dalam memproduksi padi. Hal itu bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya yang mencapai 45,78 ton dengan luas panen hanya 39,297 ha dan produksi padi sebesar 179,915 ton. Namun, masih jauh tingkat produksinya jika dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Ngawi, Bojonegoro, dan Lamongan, yang merupakan kabupaten tingkat produksinya paling tinggi di Jawa Timur. Produksi padi di Kota Probolinggo terbesar dari 24 kecamatan. Produktivitas padi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan harga jual hasil produksinya. Pendapatan dipengaruhi oleh produksi, harga output dan input, serta faktor-faktor produksi. Dalam usaha taninya, petani tidak hanya berkepentingan dalam peningkatan produksi saja, tetapi juga peningkatan pendapatannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penggunaan faktor produksi hendaklah diberikan secara efisien, karena efisiensi tersebut sekaligus dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki permasalahan terhadap ketahanan pangan, terutama pada ketersediaan komoditas padi yang tidak seimbang antara panen yang dihasilkan dengan pendapatan, sehingga sangat mengandalkan pentingnya sistem distribusi dan pemasaran komoditas padi yang efektif. Karenanya perlu dikaji lebih
lebih dalam tentang mekanisme serta proses implementasi sistem distribusi komoditas padi di Kota Probolinggo tersebut berjalan lebih efektif dan efisien. Kota Probolinggo yang merupakan daerah industri dengan luas lahan 56,667 km merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, khususnya padi. Kota Probolinggo sendiri memiliki area luas lahan penanaman jadi sekitar 1.856 ha. Umumnya sebagian besar lahan pertanian ini berada di Kecamatan Kademangan dan Wonoasih. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh pada tahun 2015 dengan luasan lahan penanaman 1.856 ha, Kota Probolinggo menghasilkan produksi panen padi berkisar 12,626 ton untuk wilayah Kota Probolinggo menurut BPS 2015, sehingga hasil produksi padi dengan luasan lahan 1.856 ha menghasilkan panen sebesar 273,957 ton per tahun. Namun, angka konsumsi masyarakat Kota Probolinggo pada tahun 2014 mencapai 3.450. Melihat fenomena ini terjadi ketimpangan antara produksi padi yang hanya 273,957 dengan konsumsi sebesar 3.450. Ketimpangan ini menyebabkan Kota Probolinggo membutuhkan pasokan pada dari kota lain dan penyaluran distribusi yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan pendapatan usaha tani padi di daerah Kota Probolinggo. Bagi petani, akan bertambahnya keuntungan yang diterima. Adanya penelitian ini yang mengkaji keuntungan usaha tani komoditas padi juga sangat penting untuk mengetahui pendapatan, penerimaan, keuntungan, dan kelayakan dari usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Selain itu, penelitian ini berfungsi bagi para usaha tani di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, khususnya yang bergerak di bidang pembibitan dan pasca panen, bisa menambah referensi terkait produk dan harganya. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana produksi usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Yang kedua, bagaimana struktur biaya usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Yang ketiga, bagaimana penerimaan biaya usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dan yang keempat, bagaimana pendapatan biaya usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui produksi usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengetahui struktur biaya usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, untuk mengetahui penerimaan usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dan untuk mengetahui pendapatan usaha tani komoditas padi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dan manfaatnya yaitu petani sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola usaha tani padi dalam upaya meningkatkan pendapatan. Dan penelitian lain sebagai bahan perbandingan atau rujukan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Ada penelitian dahulu. Menurut Nasution, 2018 menunjukkan hasil penelitiannya bahwa berdasarkan hasil dari analisis variabel independen usaha tani pada organik dengan usaha padi non-organik, yang paling dominan dalam mempengaruhi hasil produksi pada usaha tani padi organik yaitu pestisida dan pupuk. Sedangkan pada usaha tani padi non-organik, yang paling dominan dalam mempengaruhi hasil produksi adalah benih, pupuk, serta luas lahan. Dari hasil pendapatan, usaha tani padi organik dan padi non-organik umumnya berbeda. Pendapatan usaha tani padi organik di Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebesar 25.753 ha. Sedangkan pendapatan usaha tani padi non-organik sebesar 20.503 per ha. Dengan demikian, pendapatan usaha tani padi organik lebih besar dibandingkan dengan usaha tani padi non-organik. Usaha tani padi non-organik memiliki nilai rasio lebih tinggi yaitu 5,53 dibandingkan dengan padi organik yaitu 3,33, maka usaha tani padi non-organik lebih layak dibandingkan dengan padi organik. Menurut Gufron 2019 menunjukkan hasil penelitian bahwa total biaya usaha tani padi organik sebesar 11.042
per 1 kali musim tanaman lebih rendah dibandingkan dengan total biaya padi anorganik sebesar 11.154 per 1 kali musim tanam. Rata-rata total penerimaan usaha tani padi organik dalam satu musim tanam adalah 27.048 per 1 kali musim tanam dan rata-rata total penerimaan usaha tani padi anorganik sebesar 26.681 per 1 kali musim tanam. Rata-rata pendapatan usaha tani padi organik sebesar 16.585 per 1 kali musim tanam, sedangkan usaha tani padi anorganik yakni 15.526 per 1 kali tanam. Rata-rata rasio usaha padi organik dan padi anorganik secara urut yaitu 2,4 dan 1,7. Oleh sebab itu, usaha tani padi anorganik dalam satu musim tanam. Hasil uji beda pendapat usaha tani padi organik dan usaha tani padi anorganik terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan penerimaan petani padi organik lebih besar dibandingkan dengan penerimaan petani padi anorganik. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, usaha tani. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai model sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya menurut Suratiyah 2016. Ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan menggunakan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran yang melebihi masukan menurut Sukartawi 2016. Menurut Sinta 2011 mengatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Yang pertama, faktor internal. Petani pengelola tanah, modal, tenaga kerja, teknologi, jumlah keluarga, dan kemampuan petani mengalokasikan penerimaan keluarga. Yang kedua, faktor eksternal. Tersedianya sarana komunikasi dan transportasi, aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha tani atau harga hasil panen dan harga saprodi, fasilitas kredit, dan sarana penyuluh bagi petani. Biaya adalah semua dana yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Menurut Sukartawi 2016 mengemukakan biaya usaha tani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi, besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Menurut Padangaran 2013 menyatakan biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang jumlah selalu sama meskipun jumlah produksi berubah-ubah. Biaya tetap hanya dikenal dalam analisis jangka pendek atau short run analysis. Dalam analisis jangka panjang atau long run analysis, semua alat perusahaan mengalami perubahan sehingga semua biayanya menjadi variabel. Contohnya biaya tetap yaitu penyusutan alat dan mesin. Salah satu metode perhitungan penyusutan alat adalah metode garis lurus atau straight line method, yaitu nilai penyusutan sama besarnya dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan tergantung setahun waktu yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi dalam usaha tani. Menurut Suratiyah 2016 menambahkan bahwa ada lima unsur pokok dalam usaha tani yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama, tanah usaha tani. Tanah usaha tani dapat berupa tanah pekarangan, tegalan, dan sawah. Tanah tersebut dapat diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, membeli, menyewa, bagi hasil, pemberian negara, warisan, atau wakaf.
Penggunaan tanah dapat diusahakan secara monokultur maupun polikultur atau tumpang sari. Yang kedua, tenaga kerja. Jenis tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak yang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, pengalaman, tingkat kesehatan, dan faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan. Tenaga ini dapat berasal dari dalam dan luar keluarga atau biasanya dengan cara upahan. Yang ketiga, modal. Modal dalam usaha tani digunakan untuk membeli sarana produksi serta pengeluaran selama kegiatan usaha tani berlangsung. Sumber modal dipengaruhi dari milik sendiri, pinjaman atau kredit bank, pelepas uang atau famili, tetangga, hadiah, warisan, usaha lain atau kontrak sewa. Yang keempat, pengelolaan atau manajemen usaha tani. Pengelolaan usaha tani adalah kemampuan petani untuk menentukan, mengorganisir, dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasainya dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Pengenalan pemahaman terhadap prinsip teknik dan ekonomis perlu dilakukan untuk dapat menjadi pengelolaan yang berhasil. Prinsip teknis tersebut meliputi perilaku cabang usaha yang diputuskan, perkembangan teknologi, tingkat teknologi yang dikuasai, dan cara budidaya dan alternatif cara lain berdasarkan pengalaman orang lain. Prinsip ekonomis antara lain penentuan perkembangan harga, kombinasi cabang usaha, pemasaran hasil, pembiayaan usaha tani, penggolongan modal, dan pendapatan, serta tercermin dari keputusan yang diambil agar resiko sangat bergantung kepada perubahan sosial serta pendidikan dan pengalaman petani. Yang terakhir, produksi. Produksi adalah hasil produksi fisik yang diperoleh petani dari hasil usaha tani. Dalam satu musim tanam dan diukur dalam kilogram per hektar per hektar per musiman atau khusus untuk jenis tanaman yang diusahakan. Produksi tersebut juga dapat dinyatakan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dan dalam menciptakan komoditas berupa kegiatan usaha tani maupun usaha tani lainnya. Yang ketiga ada klasifikasi padi. Padi merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab di dalamnya terkandung bahan-bahan yang mudah diubah menjadi energi. Oleh karena itu, padi atau beras disebut juga makanan energi, menurut AAK 2006. Tanaman padi merupakan tanaman musiman atau annual dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kingdom, diviso, subdivisio, kelas, ordo, family, spesies. Menurut sejarahnya, padi termasuk genus Oryza yang meliputi lebih kurang 25 spesies terbesar di daerah tropik dan subtropik seperti Asia, Afrika, dan Australia. Menurut Chevalier dan Neguier, padi berasal dari dua benua, Oryza fatwa Keoning dan Oryza sativa-L. Berasal dari benua Asia, sedangkan jenis padi lainnya yaitu Oryza staffi, Rossef, dan Oryza glaberrima stem berasal dari benua Afrika menurut AAK 2006. Selanjutnya akar. Akar padi tergolong akar tersebut. Akar tumbuh dari kecabang biji dasar akar utama atau primer radicula. Akar lain yang tumbuh di dekat buku disebut akar seminal. Akar padi tidak memiliki pertumbuhan sekunder sehingga tidak banyak mengalami perubahan. Selanjutnya batang. Batang padi bentuknya bulat, berongga dan berruas-ruas. Antara ruas dipisahkan oleh buku. Pada awal pertumbuhan ruas-ruas sangat pendek dan bertumpuk rapat. Setelah memasuki stadium produktif, ruang-ruang memanjang dan berongga. Pada buku yang paling bawah tumbuh tunas yang akan menjadi batang sekunder. Selanjutnya, batang sekunder menghasilkan batang tersier. Selanjutnya, daun. Daun padi tumbuh pada buku-buku dengan sumsum berseling. Padi tiap buku tumbuh satu daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun. Bagian generatif, tanaman padi terdiri dari malai dan bunga. Malai padi terdiri dari 8 sampai 10 buku yang menghasilkan cabang-cabang primer. Dari buku pangkal malai pada umumnya muncul satu cabang primer
Dan dari cabang primer tersebut akan muncul 19 cabang batang sekunder. Penggunaan varietas padi unggul merupakan salah satu komponen teknologi dasar dalam pengelolaan tanaman terpadu atau PTT padi sawah. Sebagai salah satu strategi dalam upaya pencapaian produktivitas usaha tani padi, adopsi varietas unggul oleh petani ditentukan oleh potensi hasil, umur masa, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta rasa nasi. Umumnya konsumen beras di Indonesia menyukai rasa nasi yang agak lunak atau pulen dengan kadar amilose 20-24%. Selanjutnya yaitu usaha tani padi sawah. Menurut Sukartawi 2016, usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi lahan dan alam sekitarnya sebagai besar modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan mengkoordinasikan penggunaan faktor produksi secara selektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tani tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu ada komponen usaha tani padi sawah. Cara bertanam padi sawah pada dasarnya tidak berbeda dengan bertanam padi secara konvensional. Perbedaannya hanya pada pemilihan lokasi penanaman padi. Proses budidaya pada sawah memiliki tahapan yang terdiri dari yang pertama, persiapan lahan. Pengolahan lahan merupakan tahapan yang paling utama dalam budidaya tanaman. Yang kedua, persemian. Pembuatan persemian memerlukan suatu persiapan yang baik dan tepat agar mendapatkan bibit padi sehat sehingga padi dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Yang ketiga, penanaman. Menurut Nugraha dan Sulistyowati 2010, tahap penanaman dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemindahan bibit dan penanaman bibit padi. Kegiatan pemindahan dan penanaman padi harus disesuaikan dengan metode dan jarak tanam yang akan digunakan. Menurut Anugrah et al. 2008 menyebutkan bahwa pada metode System of Rice Intensification atau SRI, memindahkan bibit dilakukan lebih awal yaitu pada umur 8-15 hari. Yang selanjutnya pemupukan. Menurut Anggraini 2013, pemupukan merupakan kegiatan pemberian nutrisi tambahan yang bukan berasal dari tanah dan dengan tujuan membantu tanaman agar tumbuh subur dan menghasilkan hasil panen yang maksimal. Selanjutnya yaitu pengairan. Kegiatan pengairan harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan padi. Menurut Kalsim 2007 menyatakan bahwa setiap fase pertumbuhan padi, baik fase vegetatif generatif dan pemasakan, memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Kebutuhan air pada fase vegetatif padi tidak terlalu tinggi. Air pada fase vegetatif digunakan untuk membantu perkembangan akar-akar baru. Kekeringan yang terjadi pada fase ini akan menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal dan menghambat pertumbuhan anakan sehingga mengakibatkan penurunan hasil. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pemeliharaan padi meliputi penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, dan pengendalian OPT. Pada saat melakukan penyelaman, bibit yang digunakan ialah bibit yang berasal dari benih yang sama dengan yang ditanam sebelumnya. Penyiangan gulma dan pengendalian OPT. Pada saat melakukan penyulaman, bibit yang digunakan ialah bibit yang berasal dari benih yang sama dengan yang ditanam sebelumnya. Penyiangan gulma dan pengendalian OPT dapat dilakukan pada saat gulma dan OPT sudah mencapai batas ambang ekonomi. Untuk mengetahui ambang ekonomi, gulma dan OPT perlu dilakukan monitoring secara rutin. Dan yang terakhir, penanaman dan pasca panen. Kegiatan panen dan pasca panen merupakan kegiatan teknik budidaya yang juga perlu untuk diperhatikan agar gabah yang dihasilkan tidak mengalami penurunan kualitas. Panen padi harus dilakukan pada saat yang tepat. Menurut Nugraha dan Sulistyowati 2010 menyebutkan bahwa ciri-ciri bulir padi yang sudah siap dipanen ialah kadar air gabah 21-26%. Bulir yang berwarna kuning sudah mencapai 95%, bulir hijau rendah, dan bagian bawah mulai terdapat sedikit gabah hijau. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Dalam pelaksanaan usaha tani,
padi, penggunaan faktor produksi seperti luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas padi yang berkaitan langsung dengan penerimaan serta pendapatan petani. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan pengelolaan usaha tani dengan cara menggunakan faktor produksi secara efisien. Apabila dilakukan secara efisien, maka biaya yang dikeluarkan petani akan minim dan tidak terjadi pemborosan. Dengan harapan petani akan mendapat penerimaan serta mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha tani padi yang dilakukan. Selanjutnya penentuan daerah penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Wonolasi, Kota Probolinggo. Metode yang digunakan untuk menentukan daerah penelitian adalah metode secara sengaja atau purposive method. Daerah penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Wonolasi, Kota Probolinggo. Kota Probolinggo merupakan salah satu sentra produksi komoditas padi terbesar di wilayah Kota Probolinggo, dan Kecamatan Wonolasi merupakan kecamatan dengan produksi padi tertinggi di Kota Probolinggo. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menurut Nugrahani 2014. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan. Menurut Sugiono 2008 mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi dalam tempat penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk bagaimana nantinya bisa menjawab pertanyaan rumusan masalah dengan bagaimana mengungkapkan fakta, keadaan, dan fenomena yang ada di tempat penelitian. Selanjutnya metode pengambilan contoh. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara sampling purposif, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Menurut Sugiono 2017, petani komoditas padi yang ada di Kecamatan Wonolasi, Kota Probolinggo, sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya tidak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Menurut Ari Kunto 1998 menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya sampel adalah apabila jumlah subjektif kurang dari 100 responden, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Jumlah petani komoditas padi di Kecamatan Wonolasi kurang dari 100 atau berjumlah 40 sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara. Teknik pengambilan data dilakukan dengan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden serta menggunakan daftar kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan penelitian ini. Sekian presentasi mengenai proposal skripsi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.